Udah tahun baru aja sekarang nih coy. Udah makin gede, makin tua kita ya. Tapi hidupnya masih di rumah doang gitu, gak pernah ke rumah, gak pernah keluar-luar. Masih ngetek sama emak baik gitu. Kata orang-orang mah ya, apa ya, gak bisa jauh dari ketek emak gitu kata emak gue juga. Jadi dari kecil sampai gede tuh kita, kalau kata orang-orang mah gak bakalan anget hidupnya kalau gak ngetek sama emaknya gitu kan. Ya maksudnya kalau di rumah itu kayak nggak mungkin banget gitu kalau segala kebutuhan kita tuh nggak disiapin sama emak gitu, nggak dicampur tangan dari orang-orang yang ngurusin kita lah pokoknya. Walaupun itu ada yang tanggung jawab pribadi gitu sebenarnya ya, kayak bangun pagi sekolah gitu kan tanggung jawab kita pribadi harusnya tuh. Tapi kalau ada yang nggak dibangunin nggak bakal bangun gitu kan. Nah sebenarnya hal-hal ini yang akhirnya bikin kita tuh lebih betah di rumah gitu. Ya banyak hal lain selain dibangunin pagi-pagi gitu kan. Kayak makan tinggal makan. Di rumah gak ada yang jahatin pasti kan, gak ada yang ngebully kayak di luar gitu. Enak banget sumpah, ada di rumah udah ada apa aja. Internet ada, lu nggak perlu main-main sama yang lain juga. Ya kita mah udah betah-betah aja di rumah gitu kan, sama internet, sama browsing nonton YouTube gitu kan, enak. Makan tinggal ngambil, kalau ada yang lupa ada yang ngingetin. Ya gitu ya. Akhirnya kalau kita keluar gitu, kalau kita keluar rumah nggak ngebaur, terus balik lagi deh gara-gara itu keenakan di rumah gitu kan. Dan nggak sadar tahu-taunya kita juga udah gede gitu. Nah kalau di umur-umur yang lagi apa ya, peralihan gitu, bener-bener di ujung umur ABG gitu, 17 tahun kayak gue misalnya, 17 tahun 18 tahun lah ya, itu tuh gak sadar tuh udah gede, tapi makin sadar gitu loh kalau bakalan harus bisa nge-handle sendiri urusan lo gitu, urusan pribadi gitu lah anjir. Tapi lagi-lagi nggak tahu harus ngapain gitu biar bisa mulai mandiri. Apa aja harus benahin duluan. Well, gue juga masih jadi anak yang manja bisa dibilang ya, sampai sekarang di umur 17 tahun, umur bujangan yang gue bilang tadi, anak umuran segitu di puncak seneng ya, tapi di ujung masa senengnya gitu loh. Abis ini udah harus itu bener-bener serius, kalau mau lanjut belajar ya belajar serius gitu kan. Kalau kerja ya kerja yang bener, udah real life gitu kan. Jadi mandiri itu perlu dibiasain sih kalau kata orang-orang ya. Perlu dibiasain bergelut sendiri gitu loh. Mandiri itu kan apa ya, gue baru browsing kemarin, pengertiannya ngelakuin hal-hal kita sendiri tanpa harus bercampur tangan orang lain gitu kan, mirip-mirip gitu. Nah gitu berarti harus kita masukin ke resolusi tahun baru, nyet. Gila lu kalau kagak mah ya you know lah, karena ada suatu saat nanti kita harus one man show yang dimana apa-apa dijalanin sendiri gitu kan. Harus jauh dari campur tangan apa ya, rumah gitu, campur tangan rumah kita. Jadi coba dah kita bikin list gitu, list daftar manja kita yang harus dihilangin di tahun baru ini. Jadi isinya tuh hal-hal pribadi lu yang gak harus dibantu sama orang, tapi untuk saat ini lu masih harus dibantu gitu. Oke, buat contekan gue bakalan kasih isi list gue gitu. Nah pertama nih, bisa bawa kendaraan sendiri. Nah jujur ini gue rada ribet ya. Emang rada ribet kalau harus mana-mana tuh harus dianterin gitu. Kalau nggak pakai kendaraan gue sendiri, nggak pakai motor gue sendiri, kalau nggak dianterin temen gitu kan. Ini kan ribet gitu kalau mana-mana kan. Apalagi gue cuma urusan pribadi, nyusahin orang tuh sebenarnya, ya kan.
apalagi kalau misalnya gue ngerantau, ya apa harus nyari apa sendiri gitu, kemana-mana sendiri. Kedua, bisa ke trigger buat ngelakuin hal-hal yang interest gitu, yang gue interest tanpa ada trigger dari orang lain. Nah, maksudnya tuh gimana ya, kayak gue tuh pengen ngelakuin jogging gitu misalnya, tapi gue harus ada temennya dulu. Kalau nggak ada, males gitu kalau sekarang. Jadi ya itu bakalan apa ya, kayak ngegantungin pendirian gue sama orang gitu. Padahal pendirian hidup sendiri gitu loh kan. Nah, yang terakhir, berhenti pas lagi ngerjain sesuatu cuma gara-gara mumet sedikit gitu. Dan kalau misalnya nyari semangat tuh harus nyari trigger gitu dari orang-orang. Kalau kayak belajar di sekolah, gue kadang suka males, bener suka males kalau ngerjain PR gitu misalnya. Terus tanya temen, udah belum, ada yang belum, tambah nggak gue kerjain. Oh iya, satu lagi sih, bangun pagi gitu. Bangun pagi gue bisa, cuma mesti dibangunin gitu. Bangun jam 5 pagi gue, aduh enak banget, seger, adem ya. Tapi kalau nggak dibangunin, nggak bangun. Gue bisa bangun jam 9 gitu. Mungkin pagi sebagian lu ada yang pagi banget itu ya, kepagian kali, masih pagi gitu. Tapi bagi gue itu nggak goal banget, tau gak sih lu? Karena ya takut kebiasaan aja. Nanti sampai gede, sampai kerja gitu kan, telat mulu kan gak enak banget. Ya oke, jadi gitu ya, resolusi yang harus ditambahin di daftar resolusi tahun baru lu gitu. Tulis aja di atasnya mandiri, terus subab. Nah itu hal poin-poin lu tadi tuh, contohnya ya kayak gue. Makin hari tuh ya makin deket sama komitmen tanggung jawab gitu ya kan. Kalau dewasa itu pasti dituntut buat bertanggung jawab sama komitmen, buat berkomitmen sendiri, dan gak ada yang ngingetin gitu. Harus ada reminder sendiri dalam otak lo. Ya, even lo mungkin ya masih umur 15 tahun gitu misalnya, ini kali ini nih ada lo ternyata kemarin ada 15 tahun atau 17 tahun gitu ya kan, lo kayak lulus sekolahan masih lama gitu kan gue. Ya tapi tetap aja masa-masa tanggung jawab sendiri tuh udah makin deket gitu kan. Karena enggak selamanya lu bakalan di rumah terus biar aman. Kadang nanti ada waktunya gitu, ntar bakalan jauh dari ketek emak lu. Kalau dari rumah biar aman, bisa hidup, malah bisa hidup gitu. Makanya dari sekarang belajar buat jadi mandiri gitu lah. Ya gak usah pakai target-targetan lah, apaan sih. Nanti mulai dulu, daripada kayak tonton kemarin pada gak jadi. Resolusi banyak banget ditulis di Instagram. Ya cuma itu yang mau gue sampein buat episode di tahun baru ini ya. Selamat tahun baru 2021. Semoga lu makin betah ya sama rumah lu gitu, makin jadi friendly gitu kan, makin berguna lah walaupun di rumah gitu, nggak nolep-nolep banget. Ya selamat tahun baru buat yang merayakan. Ya kita semua ngerayain gak sih? Serang ngerayain lah, gila lu. Tinggal di dimensi mana lu ngerayain mah. Ya itu aja. Ini kok email gue sediain tapi kagak ada yang ngirim cerita lu. Ngirim apa gitu, curhat-curhat gitu kan di bawah tentang kondisi rumah bapak gitu ya. Itu masih ada emailnya di bawah, boleh dicek atau boleh ngirim. Ya sampai jumpa di episode selanjutnya.